Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita Dayanti, Prodi Akuntansi kelas B, nomor NPM 102200091. Di sini saya mau memaparkan materi tentang qabulul ibadah atau diterimanya ibadah. Definisi ibadah. Ibadah atau ibadat adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab. Ibadah yang artinya merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah sesuatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan dirinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi atau batin maupun yang tampak atau lahir. Maka sholat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, dan yang lainnya adalah termasuk bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah. Ibadah di dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, ibadah mahdoh dan ibadah ghairo mahdoh. Yang pertama, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh atau murni yaitu ibadah yang pedoman dan kaifiatnya melaksanakan sudah ditentukan berdasarkan keterangan nas dan bersifat baku sehingga manusia dilarang untuk menambah atau menguranginya. Contoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Ibadah mahdoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat berikut. Niat yang benar, disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan contoh dari Rasul-Nya. Kesimpulannya, ibadah mahdoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika diiringi al-ittiba manhajan wa kaifiyatan atau mengikuti pedoman dan tata pelaksanaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, ibadah ghairo mahdoh. Ibadah ghairo mahdoh adalah ibadah yang pedoman dan kafiatnya pelaksanaannya tidak ditentukan atau disebutkan secara rinci oleh nas, pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntunan kelapangan waktu dan tradisi. Contohnya, menyantuni fakir miskin adalah ibadah, tetapi nas tidak menentukan bagaimana menyantuni fakir miskin itu secara rinci kecuali berupa pedoman dan arahan umum. Oleh karena itu, berapa besar jumlah santunan kepada siapa harus diberikan, bagaimana teknisnya, dan lain-lain, semuanya diserahkan kepada pertimbangan si penyantun selama dilakukan secara ma'ruf. Boleh diberikan secara langsung oleh si penyantun, boleh diberikan melalui lembaga amal, boleh diberikan berupa dana, boleh pula diberikan berupa barang dan lain-lain. Ibadah ghairo mahdoh ini akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ibadah tersebut diiringi niat yang ikhlas atau ikhlasun niat. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, ibadah tersebut adalah amal yang baik, yakni perbuatan-perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan akikah dan syariat Allah Ta'ala. Untuk memahami makna amal sholih, berikut penjelasannya secara ringkas bagaimana dikutip dari tulisan Ustadz Jainuddin Abu Quraish yang dimuat. Makna amalan, yaitu akar suatu kata yang menunjukkan pada satu makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan. Makna sholih, yaitu akar suatu kata yang menunjukkan pada satu makna yang sama, yaitu lawan dari kerusakan. Kesimpulannya, amal salih adalah perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan secara sengaja.
Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.